Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min mudakkir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza marra bi ayatin fi tasbih safa'a wa idza marra bi su'alin sa'ala wa idza marra bi ta'awudin ta'awwada. Syukur kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Mari mengizinkan kita berdoa tadabbur bersama-sama. Masih di ayat lahir surah Al-Muzammil ayat ke-20. Terakhir setelah Allah menjelaskan berkaitan dengan ketentuan 2/3 sepertiga, ya, ada beberapa, ada yang melakukan perjalanan, ada yang sakit, ya. Nah, kemudian diteruskan lagi dengan perintah untuk membaca Al-Quran. Kemudian lanjutkan lagi dengan perintah untuk sholat, zakat, ya. Kemudian wa aqridullaha qardan hasanan. Berilah pinjaman kepada kalian kepada Allah dengan pinjaman yang baik, pinjaman yang baik. Sampai situ, ya. Ya. Kita buka dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu 'indallah. Ada dua kata kerja. Pertama tuqaddimu. Kedua, tajidu. Tuqaddimu itu fi'il madhi apa mudhari'? Madhi apa mudhari'? Mudhari', ya? Tahu dari mana? Ada huruf ta di depannya, jangan ragu. Kan Anita, ya. Fi'il mudhari' dari kata dasar apa?
Kodama 3 huruf. 3 huruf. Kodaro. 3 atau 4 huruf ini? 4 ada. 4. Jadi Kodama. Bukan Kodama, Kodama. Kalau kita urutkan lagi memang dari awal Kodama. Kita masih ingat kalau ada penambahan huruf ya dari 3 ke 4 itu mendapat tambahan awalan akhirat an. Awalan akhirat an. Ini kalau kita mundurin lagi ke belakang itu namanya qadamun. Masdarnya qadamun. Qadamun. Ya. Dalnya bertasdid kan? Ya. Dalnya bertasdid. Yang tasdid ini. Iya. Ya. Di Kodamun enggak? Ini enggak. 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 Ini aslinya. Qadamun itu ini kaki. Qadamun itu kaki. Kaki kalau kita berjalan pasti salah satu di depan. Bukan? Kalau kita berjalan salah satu di depan. Yang di depan kedua-duanya pocong. Iya kan? Nah, salah satu di depan. Nah, sehingga dari kata qadamun kaki kan ini yang di depan. Jadi kaki itu qadamun itu dari sini ke sini itu qadamun namanya. Ya, itu namanya qadamun. Dari gol sampai ke bawah ini namanya qadamun. Makanya kalau bola, sepak bola qurratul qadam. Qurratul qadam, ya, sepak bola. Sehingga karena dia berjalan di depan, maka qadama atau qadama itu diartikan mengedepankan. Jelas? Qadamun artinya kaki. Ini kalau kita tidak urut dari sini, ini kan agak jauh nih. Kok dari kaki artinya mengedepankan? Nanti kalau kita sudah tahu mengedepankan bisa diartikan dengan mengutamakan, memprioritaskan. Itu. Sementara dalam terjemahan ini diartikan dengan Coba ada yang bawa terjemahan? Keren. Kalau nggak bawa keren berarti. Lagi nggak bawa. Iya kan berarti kan saya bilang begitu kan? Kita jangan selamanya pakai terjemahan kan? Saya ngetes saja, oh keren benar. Supaya kita ngandelin apa yang kita tadi, ini apa gitu. Karena kalau pakai terjemahan nanti kita ujung-ujungnya ngelirik lagi terjemahan. Jadi dari sini tadi pertama artinya kaki, kemudian tadi mengedepankan, kemudian berarti kan kalau dalam ini kita ini kan 3 arti yang berbeda-beda nih. Ya. Kaki mengedepankan, mengerjakan. Nah, yang menjadi penting bagi kita sekarang ketika dia diterjemahkan mengerjakan, berarti kita harus mengambil unsur ini. Bagaimana menghubungkan mengerjakan dengan mengedepankan? Berarti pekerjaan yang dijadikan prioritas, pekerjaan yang diutamakan.
Gitu. Sehingga kalau kita menerjemahkan ini, wa ma tuqaddimu, dan apa yang kalian kerjakan, misalnya kita menerjemahkan, dan apa yang kalian kerjakan, di sini kita sudah tersimpan. Pekerjaan yang dikerjakan itu adalah pekerjaan yang jadi prioritas. Sampai itu paham kan? Nah inilah kendalanya ketika kita tidak memahami itu. Posat fa'ala mengerjakan juga, amila mengerjakan juga, sona'a mengerjakan juga, kasaba mengerjakan juga. Ini ketemu lagi di sini, qaddama juga mengerjakan. Kok banyak amat sih? Nah itu. Jadi ketika kita mengerjakan satu pekerjaan dan pekerjaan itu merupakan prioritas bagi kita, nah itu digunakan kata qaddam. Sehingga di sini diterjemahkan wa ma tuqaddimu. Kalau saya lebih menerjemahkan begini, dan apa saja yang kalian prioritaskan. Saya lebih menerjemahkan begitu. Dan apa saja yang kalian utamakan li anfusikum. Menariknya lagi ini li huruf jar kan? Ya. Itu anfusukum asal katanya. Idhofah. Anfusukum. Ketika dimasuki jar, anfusukum yang idhofah itu menjadi majrur. Jadi idhofah yang menjadi majrur karena diawali oleh harfu jar li. Nah sekarang saya ingin bukan dari segi bahasanya, dari segi artinya. Ma apa saja, wama dan apa saja, tuqaddimu kalian kerjakan, kalian prioritaskan, ya, li anfusikum. Ini yang menariknya. Untuk diri min khairin berupa kebaikan. Jadi kalau kita mengerjakan kebaikan itu bukan untuk yang lain. Li anfusikum. Ini kata kuncinya. Tidak ada orang yang tidak ikhlas kalau dia mengerjakan untuk dirinya sendiri, itu enggak. Seikhlas-ikhlas orang, pasti akan berbeda kualitas ikhlasnya ketika pekerjaan itu untuk dirinya dan satu lagi untuk orang lain, betul enggak? Jadi kalau kita memahami bahwa khairin, kebaikan yang dikerjakan itu tadi, itu li anfusikum, untuk diri kalian. Itu pelajaran pertamanya. Jadi setiap perintah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala pasti khair. Gitu. Setiap larangan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala pasti lawan dari khair. Lawan dari khair itu apa? Buruk. Boleh juga, tapi biasanya Quran melawankan khair itu dengan apa? Saya mau tes ini murojaahnya ke ayat ini mau tes ini. Ada? Apa? Syarrin kan? Iya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin. Nah, gitu. Jadi kita melihat kebiasaan kita temukan di Quran. Oh, biasanya kalau ini dilawankan dengan ini dilawankan dengan ini. Nah, ini saya berharap dengan kita banyak baca Quran itu akan terbentuk itu, ya, kebiasaan. Oh, ini kalau ini masih ini.
Sama juga misalnya ucapan begini, na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Syurur, jadi kata syarrur tadi lawan dari khair. Min syarri ma khalaq. Oke, kita dapat satu dulu ya, kita bungkus satu dulu. Di dalam Quran, khairun dilawankan dengan syarrun. Itu dulu. Ya, atau syarrun dilawankan dengan khairun. Dan maksud satu. Wa ma tuqaddimu, dan apa saja yang kalian prioritaskan li anfusikum, untuk diri kalian, min khairin, berupa kebaikan. Ini kalau di sini ada fa'il, ini fa'ilnya kan? Ini adalah fi'il. Pertanyaan saya, maf'ulnya mana? Objeknya mana? Apa? Khairin. Ini nih. Ini objek. Pak Ustadz, kan objek itu bukannya barisnya fathah, kan gitu? Iya, itu aslinya. Karena di sini dia terdiri dari jar majrur, maka ini ya. Kan kalau kita sebut ini fa'il, ini fi'il, ini maf'ulnya, ini namanya zarf, keterangan. Kan kita menyebut ada zarf zaman, zarf makan. Zarf zaman, zarf makan, keterangan waktu, keterangan tempat. Ya, nah ini termasuk dalam kategori zarf, keterangan. Jadi kalau di bahasa kitanya, wa ma tuqaddimu min khairin li anfusikum. Itu kalau disusun bahasa kitanya begitu. Apa saja yang kalian kerjakan, kalian kedepankan berupa kebaikan, itu untuk diri. Jawabnya, tajiduhu indallah. Tajiduhu indallah. Tajidu dari kata apa? Wajah. Wajada. Alhamdulillah. Sedangnya yajidu. Wa wajadaka dhalam fahada. Di sini dengan pelaku yang sama. Kalian tajidu, kalian akan mendapati hu-nya. Dhamir hu kembali ke mana? Kembali ke khairin lagi. Kita ulang. Wa ma tuqaddimu, dan apa saja. Ini luas maknanya. Wa ma, dan apa saja, tuqaddimu, kalian prioritaskan, kalian kerjakan, li anfusikum, untuk diri kalian, min khairin, berupa kebaikan. Atau kalau kita terjemahkan tadi, dan apa saja
yang kalian prioritaskan, kebaikan yang kalian prioritaskan untuk diri kalian, itu barangkali. Ya, kalau terjemahan sederhananya. Tajiduhu, kalian akan mendapatinya indallah, di sisi Allah. Indallah, di sisi Allah. Sebenarnya indah itu makna hakikinya apa? Kalau di sisi dalam makna bahasa Indonesia kan seperti di samping pada Allah, kan tidak menempati tempat. Ya. Jadi kira-kira terjemahan bebasnya yang lebih pas, kira-kira apa indah? Kalau dalam penggunaan sehari-hari, misal saya bertanya begini, apa bacanya? Hal indakal kitab, itu maknanya apakah kamu punya buku? Atau hal indakal fulus, apakah kamu punya duit? Ya. Nah di sini indah itu bukan seperti yang tadi di sini ini. Indah di sini diartikan dengan punya. Sehingga kalau di sini disebutkan tajiduhu indallah, kamu akan mendapatnya pada Allah. Pada Allah, bukan di sisi. Kalau kita pahami nanti di sisi, dia punya sisi kanan, sisi kiri kan gitu. Nah gitu, ya. Kamu akan mendapatinya pada Allah. Kalau ini. Tapi kita sudah terbiasa, kamu akan mendapatinya di sisi Allah. Artinya pada Allah. Apa yang akan didapati? Khairul katsir. Kalau misalnya saya kadang-kadang atau berpikirnya nerobos. Kalau misalnya karena indallah itu artinya yang dimiliki Allah. Jadi kalau misalnya ayat ini kita maknai bahwa kalau kita tafakur, lalu kita mengingat apa yang kebaikan yang kita lakukan untuk diri kita itu, sebetulnya hakikatnya itu semua dalam kendali Allah, dalam kekuasaan Allah. Jadi kalau banyak-banyak berbuat baik, jangan sombong-sombong, itu dalam kekuasaan Allah. Kira-kira gitu. Boleh nggak ya saya menafsirkan seperti itu? Boleh? Itu kaji dari pangkal banget kan gitu ya. Jadi kalau bahasa ini kita ngajinya dari pangkal banget, gitu. Kan kalau bahasa manusia sekarang kan dia nggak nyampe ke pangkal ngajinya, Pak. Orang kan saya yang kerja, kan gitu bahasanya. Saya yang kerja, saya dapat duit berarti dari saya dong, gitu. Karena dia melihat yang dia sudah jadi begini, Sementara kekuatan pikiran dan hati yang ada dalam dirinya itu karunia Allah Subhanahu wa taala. Keizinan dia menggerakkan gini. Ini saya mau menggerakkan tangan. Kemauan itu ada pada saya. Saya bisa menggerakkan tangan. Ada orang kan yang punya kemauan tapi tangannya nggak bisa digerakkan. Betul? Dia pengen gerakin tapi dia nggak bisa menggerakkan. Nggak ada kemampuan. Kemampuan dia punya tapi tidak bisa. Nah itulah sebabnya bahwa kita harus memahami setiap seperti itu dari dua sisi itu tadi. Ada unsur Allah, ada unsur kita. Gitu. Jadi kalau kita ibaratkan orang yang sedang berbisnis, orang yang join,
Kalau join itu, kalau seimbang invest yang diberikan itu pasti kalkulasi akhirnya, hasilnya 50-50 dong. Ya, karena investasi kita sama. Berarti 50-50. Gitu. Tapi dalam hal ini Allah tidak. Kalau misalnya berkaitan dengan materi, kita dapat berapa banyak, Allah cuma minta bagian 2,5%. Nah, atau kita hubungkan tadi bahwa satu aktivitas yang sukses kita lakukan berarti itu berasal dari 50-50. Tapi kalau kita lihat lagi probabilitasnya tidak seperti itu. Saya buat sampai saya punya rumus begini. Kita mau, Allah tidak mau, hasilnya tidak jadi, hasilnya TJ. Kita tidak mau, Allah mau, hasilnya jadi. Apa lagi? Kita nggak mau, Allah mau. Allah mau, sama juga tadi kan? Kita mau. Kita tidak. Nggak mau. Sama dia kan? Tidak akan jadi. Jadi Allah mau, kita tidak mau. Jadi kalau kita lihat di sini, kemauan kita tergantung kepada gitu. Atas kesadaran inilah kemudian kita selalu mengucapkan insya Allah. Ini dia. Jadi 50-50 pun nggak benar-benar sebenarnya. Karena investasi Allah lebih besar dari kita. Gitu. Kalau Allah minta 75%, wajar-wajar saja. Jadi kalau di luar dari konteks zakat tadi misalnya kita mengerjakan sesuatu berarti peran kita hanya sekian per, yang dominan adalah Allah. Itu barangkali ini. Jadi kalau dipikir-pikir itu sebetulnya ayat ini cocok banget dengan la haula wala quwata illa billah sama Allahu ala kulli syai'in qadir. Jadi sebenarnya pas banget. Itu kelihatannya harfiah seperti beda sama nggak ada hubungannya, tapi sebenarnya kalau dipikir-pikir nyambung banget. Nah, yang saya inginkan yaitu menghubung-hubungkan. Sehingga kita melihat Quran itu dari Al-Fatihah sampai ke An-Nas itu bukan hal yang terpisah. Kalau boleh disebutkan lagi secara hakikat, itu sebenarnya cuma satu gitu. Ya, itu sebenarnya cuma satu. Cuman yang satu itu harus dibagi lagi ini soal ibadah, ini soal muamalah, ini soal hablum minallah, ini soal hablum minannas. Ibadah dibagi lagi, ada yang mahdhah, ada ghairu mahdhah. Nah, tugas kita sekarang ini ketika membaca Quran itu hasil dari tadabbur, ini kita ini akan berhubungan. Oh, ini berhubungan dengan ayat ini. Oh, ini berhubungan dengan ini berhubungan dengan ini. Ya. Kalau kita sudah berada di ranah itu, baru betul-betul kita disebut zikrul Quran. Ya, baru kita betul-betul disebut zikrullah. Sehingga kita melihat tadi begitu indahnya susunan, oh ini kembali ke sini, ini hubungannya dengan ayat ini hubungannya dari sini. Nah, untuk bisa menghubung-hubungkan tadi pastinya harus pahami dulu nih. Gitu, harus pahami ini. Ya. Saya tidak menyebutkan satu kesombongan atau riya. Kita sudah bisa ngerasain gitu. Jadi ketika kita baca satu ayat itu, masuk ke sini. Saya bukan hanya terpaku dengan diri saya membayangkan bagaimana orang-orang yang
ilmunya luar biasa tentang ini, mengait-ngaitkan, menghubung-hubungkan. Itu gimana itu di sininya itu, ya? Ketika dia baca satu ayat itu dia lari ke sini. Betapa aktifnya ini ya. Nah, aktivitas inilah yang kemudian tadi menyebabkan kecerdasan. Aktivitas inilah yang kemudian menangkal datangnya berpikir kausalitas, berpikir sebab akibat, berpikir ini, berpikir ini. Nah, tugas kita tuh mencari hubungan itu, mencari benang merahnya itu. Yang sepintas kadang-kadang kita tidak melihat itu ada korelasi, tetapi sesungguhnya itu berhubungan. Keren gak itu? Insya Allah kalau kita diberi umur panjang, kita dalami terus tadabbur ini, kita akan dapat ngerasain itu. Ketemu. Makanya kalau ada yang menyimpulkan begini, 30 juz Al-Quran, 114 surat, itu kalau disarikan cukup dengan 83 ayat surah Yasin. Masih kepanjangan bro, kesimpulannya, konklusinya. Dipres lagi, 83 ayat surat Yasin, disimpulkan lagi, diringkas lagi, 7 ayat Al-Fatihah. 7 ayat Al-Fatihah itu masih dipres lagi, cukup dengan satu huruf B dalam surah Al-Fatihah itu. B saja. Itu artinya begini. Sekarang kalau saya dan bahkan kita semua, misalnya tadi kita membaca buku 30 halaman. Setelah kita baca, kita ringkas. Ringkasan kita hasilnya jadi 2 halaman. Kita paham dengan ringkasan kita. Ringkasan kita itu kita baca lagi. Akhirnya kita dapat ringkasin lagi, jadi 1 halaman. 1 halaman kita baca, kita pahami lagi, kita ringkas lagi, setengah halaman. Itu prosesnya. Apa yang ingin saya sampaikan? Jadi kalau kita faham dari surat Al-Baqarah sampai surat An-Nas, itu seluruhnya 113 surat itu nanti bobotnya akan tumpah di Itu kesimpulannya. 113 surat itu bobot semuanya itu akan tumpah di Al-Fatihah. Pertanyaannya, sudahkah kita seperti itu bobot bacaan Al-Fatihahnya? Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Ringan sekali. Iya? Gitu, ringan sekali. Ini aja yang kita mohonkan pada Allah. Kita mohon ampun pertama dulu. Ya, sampai di usia ini kita masih belum bisa melafalkan Fatihah itu dengan berbobot. Ini kelalaian kita ini. Kita mohon ampun kepada Allah. Kita minta waktu. Mudah-mudahan kita diberi waktu untuk bisa membacanya dengan bobot. Ini kadang-kadang kita jangankan bicara soal bobot, soal cara bacanya ini masih banyak yang belum. Ya karena berdua, ya karena saya boleh makdub yang ada di waladdallin. Makdub, nggak ada makdub. Iya kan? Gitu. Jadi memang agak lambat kita di sini. Iya, gitu. Prosesnya tahapan-tahapan agak lambat. Jadi boro-boro kita bicara soal bobot bacaan. Ya. Bicara soal bacaannya saja, cara bacanya saja masih bermasalah. Kalau ini kita buat kesimpulan ke sini, apa maknanya? Mengapa itu terjadi? Karena itu belum menjadi tuqaddimu. Apa? Itu kata kunci. Udah banyak kok selama kita hidup ini persoalan ini beres. Mengapa yang ini nggak beres-beres? Betul? Oh banyak kalau kita buat daftarnya persoalan-persoalannya sudah kita beresin. Bahkan mungkin jauh lebih rumit dari sekedar memahami Al-Fatihah. Beres karena satu, dia belum jadi prioritas. Mudah-mudahan dan sekarang kita jadikan ini sebagai prioritas.
surat yang sama dibaca oleh orang yang berbeda, maka hasilnya beda. Bukan suratnya sama. Apa yang membuat bedanya tadi? Bobot yang baca, kemudian akan terasa di bobot bacaan. Agak berbeda. Bobot yang baca akan terasa pada bobot bacaan. Kalau saya bicara bobot bukan ini. Saya bicara bobot bukan ini. Ya, kalau ini. Oke? Kalau ini urusan ini. Bobot yang saya maksud tadi di sini. Ya, di sini. Kita ngerasain di sini karena yang baca juga berangkat dari sini dan paham? Dalam. Saya kasih contoh. Misalnya kita kembalikan ayat ke Al-Fatihah. Tadi gitu. Berarti 113 surat kita keluarkan Al-Fatihah. 113 surat itu kalau kita fahami dari Al-Baqarah sampai An-Nas, itu semua bobot, semua isinya nanti akan tumpah di 7 ayat surat Al-Fatihah. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Innahu huwas sami'ul alim. Innallaha alimun hakim. Innallaha, terus nanti buah dari ini alhamdulillah. Temu enggak? Kebayang enggak maksud saya? Alur berpikir saya. Tadi Allah Maha mendengar, Maha melihat, Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana, Allah Maha kuasa atas segala sesuatu. Oke? Itu yang kita baca. Berarti yang Maha kuasa, yang Maha mengetahui, yang Maha bijaksana adalah Allah. Tuangkan di Al-Fatihah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kenapa Allah dipuji? Karena Dia Maha. Paham enggak maksudnya? Maknanya banyak alhamdulillah itu ya. Iya, makanya satu kuncinya tadi bahwa kita baca jangan karena alam bawah sadar. Baca Al-Fatihah jangan karena refleks. Iya. Jadi betul-betul berangkat dari tadi. Berangkat dari hati ya. Iya. Dan dari hati itu hubungan tadi. Kan kalau kita nggak ngerti, kita makanya bedanya pujian dan syukur. Jadi kita memang nggak bisa dipercepat juga kajiannya gitu ya. Kan kita menyebut ada hamdan, ada syakiron, ada puji dan syukur. Kan sering kita menyebut begitu. Itu dua kata. Kalau puji itu, sekalipun kita tidak merasakan kebaikan dari itu, tapi kalau kita objektif, maka kita pasti akan ada orang dermawan, ya, dia berbagi-bagi rezeki. Walaupun saya belum pernah dapat kebahagiaan itu, tapi saya tahu dia bagi sini, bagi ini, buat ini, bagi ini, infak ini, sumbang ini. Kita tetap harus memuji, objektif. Itu pujian. Nah kalau syukur, dalam dia membagi-bagi tadi, saya kebagian. Itu syukur namanya. Jelas bedanya pujian dan syukur? Jadi pujian itu sekalipun itu tidak berhubungan dengan diri kita. Berarti yang berbicara ketika itu adalah objektivitas. Dia benar orang yang bagus, dia benar orang yang dermawan. Kalau kemudian kita merasakan dari kedermawanan itu, namanya syukur. Jadi makanya ini satu paket, tidak bisa dipisah. Puji dan syukur. Puji itu terhadap keluasannya tadi, syukur itu berhubungkan dengan diri kita yang mengucapkan alhamdulillah. Gitu. Saya masih masuk lagi mumpung lagi hot ini di otak saya ya, tentang Al-Fatihah tadi berkaitan dengan pertanyaan Pak Marmah tadi. Misalnya kita baca surat Yasin, wasyamsu tajri li mustaqarril laha dzalika taqdirul azizil alim
wal qamara qaddarnahu manazila hatta 'ada kal 'urjunil qadim la syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamara wa lal lailu sabiqun nahar wa kullun fi falakin yasbahun. 3 ayat aja. Masuk lagi ke ayat kedua Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabb. Itu kan bagian dari Rabb-nya kan? Rabb artinya pengaturan. Dia mengatur alam. Salah satu alam ini yang dalam disebutkan pengaturannya, matahari dan bulan beredar pada garis edarnya. Ya, la syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamar. Tidak mungkin bulan dan matahari nanti ketemu begini. Karena dia punya rel beda-beda. Masing-masing. Siapa yang menentukan? Itu bagian dari tarbiyah ini, alam ini. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita belum nyampe alamin, itu baru Rabb saja. Masuk ke sana. Pernah nggak terbayang surat Yasin dalam baca Al-Fatihah? Kan itu kuncinya. Selama ini kita baru melihat secara parsial, ini di sini, di kotak di sini. Ini belajar surah An-Nas, di kotak di sini. Belajar Al-Muluk, kotak di sini. Padahal itu kotak-kotak dalam satu kotak Itulah yang tadabbur. Gitu. Atau bahasa lainnya lagi, tidak mungkin kita bisa nikmat mengucapkan Alhamdulillah kalau tidak berangkat dari ma'rifatullah. Membaca Quran adalah ma'rifatul, berusaha untuk mengenal. Nah, pengenalan itulah yang kita wakilkan dalam membacanya. Itu baru alhamdulillah. Ya. Kita balik ke ayat. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin. Dan apa saja kebaikan yang kalian prioritaskan untuk diri kalian, itu terjemahan saya. Tapi nanti itu kalau ini kita terjemahkan dengan mengerjakan. Tapi di sini kita sudah tahu mengerjakan apa? Sesuatu yang jadi prioritas. Dalam surah Al-Hasyr. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lihat qaddamat. Oke. Wal tanzur nafsun, dan hendaklah seseorang memperhatikan ma qaddamat, apa yang telah dia jadikan sebagai prioritas. Untuk apa? Lihat, untuk sesok. Untuk besok. Lihat ini kita pahami dalam arti dua. Besok dalam artian di dunia ini sampai kita meninggalkan dunia. Besok dalam artian akhir. Qaddamat. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan anta ma'a ma ahbabta, atau ada lagi redaksi lain, anta ma'a man ahbabta. Engkau bersama apa yang kau cintai, engkau bersama dengan orang yang engkau cintai. Jadi artinya kita, kualitas kita ini tergantung dari orang atau apapun yang kita cintai. Mencintai itu berarti karena menjadikan itu prioritas. Berarti sama dengan menuhankan juga ya. Ya. Mencintai
apa yang menjadi prioritas itu sama dengan menuhankan juga. Kalau kita mencintai jabatan, berarti seperti kita menuhankan jabatan. Itu ketika cinta yang berlebihan. Ya. Nah, itu ketika cinta yang berlebihan. Yang dimaksud di sini tadi bukan cinta yang berlebihan. Ya. Jadi kita yang mencintai sesuatu, pasti kita akan memprioritaskan sesuatu itu. Contoh, walau mungkin kemudian dalam realisasi prioritasnya itu berbeda-beda. Kalau berkaitan dengan kecintaan, kalau laki dengan perempuan itu beda psikologisnya. Kalau perempuan itu seperti bebek, nggak pernah berkontak, telur banyak. Kalau laki itu kayak ayam yang baru mau nelor, kotak, berisik minta ampun, belum nelor juga. Secara psikologi begitu. Jadi artinya yang paling bisa menyembunyikan rasa dalam bentuk ucapan itu secara psikologi perempuan. Kalau laki enggak. Shalom, cakep banget son. Ya, ketahuan itu langsung keluar aja tanpa sengaja keluar. Nah, itu dia tidak bisa menyembunyikan itu. Jadi yang dimaksud ini tadi adalah bahwa apa dan siapa yang bersama kita, itulah yang menentukan diri kita. Nah, yang saya maksudkan tadi, ketika kita mencintai, pasti otomatis sesuatu itu akan jadi prioritas. Nah, kalau begitu, belajarlah kita mencintai Al-Qur'an. Mudah-mudahan Al-Quran ini jadi prioritas. Sebenarnya di Quran itu sendiri tidak sepenuhnya karena tidak memperhatikan Quran, bukan. Tidak sepenuhnya kesalahan itu tidak memperhatikan Quran. Yang salahnya kebanyakan adalah prioritasnya kepada Quran. Contoh begini, kebanyakan kita merasa kalau bacaannya udah bagus, itu udah berhenti belajar. Alhamdulillah mas, saya mah kalau baca insya Allah udah makhrajnya udah bagus, tajwidnya udah bagus. Itu seakan-akan tugasnya terhadap Quran udah selesai. Alhamdulillah Pak Ustaz, anak saya sudah selesai Iqra 6. Kayaknya udah selesai deh itu kalau sudah Iqra 6. Itu sadarnya udah selesai itu. Nah, gitu. Padahal itu baru di tahap awal. Selesai belajar baca, lanjut belajar yang lain. Itu harusnya. Fa iza faragta fansab wa ila rabbika. Nah, tapi tidak diaplikasikan itu. Satu. Kedua, prioritas umat Islam baca Quran cuma satu, dapat pahala, itu aja. Iya kan? Gitu. Motivasinya dapat pahala. Apa salahnya dengan pahala? Kesalahannya adalah tidak dapat mengkonkretkan makna pahala itu. Karena dia begini, Pak Ustadz, saya bingung deh Pak Ustadz, gimana pendapat Pak Ustadz? Saya di tempat saya ada majlis taklim Pak Ustadz, tapi majlis taklimnya dari tahun ke tahun begitu aja. Ya, rawi yasinan, demikianlah pengajian kita hari ini. Ya, rawi yasinan. Habis itu ntar persekian bulan ganti seragam. Gitu aja pengajiannya. Saya mau keluar nggak enak, gitu. Ya, jadi akhirnya saya pergi ke sana bukan untuk ngaji lagi katanya, tapi untuk jaga silaturahim aja. Gitu. Apanya yang salah gitu tadi kan gitu? Dia salah memaknai itu majlis tak. Jadi kita punya judulnya itu ya samalah dengan sekarang itu kan judul-judul itu bagus-bagus banget. Maka kita jangan tertipu dengan judul, jangan tertipu dengan cover. Kadang-kadang cover bagus isinya nggak majelis ta'lim. Itu kan kalau dari segi bahasa sudah luar biasa. Majelis tempat duduk ta'lim pembelajaran. Jadi tempat duduk berkumpulnya orang-orang untuk belajar. Nah, pertanyaan kalau cuma tadi selawatan, yasin, pembelajaran di mana? Dan ini seakan-akan nggak boleh dikritik gitu loh.
Itu yang saya agak kurang sukanya di situ. Ini sebenarnya nggak dikritik. Kita mengkritik bukan menyalahkan, itu sudah benar. Tapi mbok masa sih tahun-tahun itu aja. Sementara tugas kita ke Quran ini ada yang lain. Pertanyaan tadi, ngerti orang? Kan itu. Maka tes case saya dulu, ya bukan saya nih. Saya sampai ke Bekasi, sampai ke Rawamangun. Tes case cuma satu, di Yasin aja. Mengapa Yasin saya ambil sampel? Karena Yasin yang paling banyak dibaca orang. Masa yang paling banyak dibaca aja nggak paham, apalagi yang jarang di? Kan logikanya begitu. Mengapa tidak paham? Karena orientasinya bukan paham, orientasinya baca 1 huruf 10 kebaikan. Alhamdulillah hari ini udah banyak pahala. Kita baca 2 juz setengah. Ya, 2 juz setengah. Hitung aja sendiri itu hurufnya, hitung aja sama lu berdua. Nah, sekarang yang kita cari adalah kalau pahala dalam bentuk yang hakikinya kepada Allah, nggak usah dibahas, itu mah bukan urusan kita. Kita serahkan kepada Allah. Allah Maha tahu kok pahala dalam bentuk apa Allah berikan ke kita. Yang perlu kita utak-atik ini, pahala dalam bentuk realnya itu apa? Setiap kali kita datang ke masjid, ada datang ke taklim, ada silaturahim, kita bahagia, 1 pahala. Setiap kali kita ke masjid taklim, nambah ilmu, 2 pahala. Ya. Jadi kita mengkritisi tadi bukan menyalahkan, bukan, untuk mengajak agar dapat pahala lebih banyak. Ini orang kelem ya wes gitu loh. Kan bahasa ini kalau kembali-balikin lagi ya wes, ini orang kelem ya wes. Oh gitu. Oh gitu. Oh berarti saya bisa menerawang ya. Saya bisa menerawang. Oh, tinggi juga nih marifatnya ini berarti. Bisa menerawang. Ya itulah permasalahannya kan, itulah permasalahan. Jadi jangan kita sesalkan misalnya, mengapa sih orang kok susah banyak diajak taklim? Ada sebab. Bukan saja karena tidak mau, bisa jadi karena bosan. Karena tidak merasa tidak dapat sesuatu. Nah, mencari dapat sesuatu ini yang perlu dirawat. Kita harus cari lemnya ini biar dia kuat. Ya. Sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita balik lagi ke sini. Ya. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin, apa saja kebaikan yang kalian prioritaskan untuk diri kalian, tajiduhu indallah. Pasti kalian akan mendapatinya di sisi Allah. Tajiduhu indallah, untuk menguatkan lagi ini. Tuqaddimunya tadi. Jadi ayat ini ada 2. Pertama tadi tuqaddimu, prioritas kebaikan. Dan artinya ini, kebaikan yang kalian lakukan itu tidak akan hilang. Itu nggak maksudnya? Ya. Kalau kita nyimpan di banknya bank odong-odong, kita bingung ini uang kita aman nggak di sana? Kan gitu. Nah kalau di sini ibarat kita nabung tadi. Tadi kan di ayat sebelumnya wa aqridullaha qardan hasanah, berilah pinjaman. Sekarang kita nabung kebaikan. Kira-kira kebaikan kita itu hilang nggak? Enggak. Itu loh bahasanya. Tajiduhu indallah, itu maknanya itu. Kamu tidak akan kehilangan khair yang telah kamu lakukan, sekecil apapun itu. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan, itu dia buktinya. Sekecil apapun kebaikan yang kamu kerjakan, kamu pasti akan melihat hasilnya dari kebaikan itu. Kalau kita balik lagi ke Yasin ini, selain dari isi ininya, ada satu hal yang wajib sebenarnya harus kita dapat ketika kita baca Yasin. Iza arada syai'an ayyaqula lahu kun. Itu maknanya. Jadi
Jadi kalau Allah menghendaki sesuatu, nah kemudian kadang-kadang kita karena sok rasional, kita batasi kehendak Allah. Kita batasi kehendak Allah dengan ini kita, kayaknya nggak mungkin deh Pak Ustaz. Kayaknya nggak mungkin deh. Gitu. Kita mengatakan tidak mungkin karena mengukurnya dengan ini kan? Dengan ini kita mengukurnya. Tapi kalau kita mengukur dengan kuasa Allah, tidak ada yang tidak mungkin. Saya sebutkan Nabi Adam nggak punya ibu, nggak punya bapak, ada Adam. Pertanyaannya dari mana dia lahir? Ya kan? Iza aroda syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Itu jawabannya. Maryam nggak punya istri, nggak punya suami. Tahu-tahu ada anak. Bagaimana caranya? Iza aroda syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Nabi Musa memukul laut dengan tongkatnya, laut terbelah. Kok bisa? Iza aroda syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Harusnya ini membuat itu menjadi kaya. Jangan kita merasa, oh ruang kita cuma segini. Iya. Kalau kita melihat di diri kita, tapi kalau kita hubungkan kepada Allah, ruang kita bukan segini, tapi luas. Apakah kita masih berada mau berposisi di sempit ruang kita? Kita sempit, ini saja terbatas. Gitu. Lupa, padahal Yasin kita baca sekian kali dalam seminggu. Kita lewati satu ayat tanpa makna. Iza aroda syai'an ayyakula lahu kun wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu inda Allah wa ma apapun kebaikan yang kita lakukan, kebaikan itu tidak akan pernah hilang. Kita akan mendapatinya di sisi Allah. Di sisi Allah. Hubungkan lagi. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Yarah itu artinya melihatnya. Pasti akan melihatnya. Ya. Betul sekalian. Ternyata betul juga. Banyak yang kita bahas ini. Apa yang penting dari yang kita bahas tadi? Setiap kita membaca surat-surat dan kita hubungkan lagi dengan 7 ayat suratul itu, supaya mudah-mudahan hasil dari kita banyak baca Quran, Al-Fatihah kita makin berbobot. Ya, Al-Fatihah kita semakin berbobot. Kalau Al-Fatihah kita berbobot, Al-Fatihah itu berukur sholat, maka insya Allah sholat kita semakin berbobot. Kalau kita dapat